Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabiyil karim ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tak akan terlupakan, marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Pasaman, Sumatera Barat. Dengan limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, Makom Majelis Zikir Ma'rifatullah Indonesia dalam tayangan syiar YouTube Buya Pasaman Timur dengan ini memberikan berbagi ilmu dan wawasan baik secara amaliyah dan ibadah, tingkat kepada makom syariat, hakikat, tarekat dan ma'rifat yang insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Pada waktu dan kesempatan hari ini saya akan menyampaikan sebuah amanah tentang makom jalannya Allah. Makom jalan ini atau diriqahnya seperti apa wujud kajian yang boleh menjadi jalan kepada Allah. Bukanlah kita mengkalamkan sebuah wujud usul atau yang bersifat alam sehingga kita tidak mendapatkan kebenaran jalan-jalan yang diakui oleh Allah untuk mengkaji kedaulatan ketuhanannya, yaitu diri. Seperti yang pernah kita alami dan kita bahas dalam kajian-kajian di tayangan sebelum ini, semua dihimpun ke dalam sebuah wujud bernama diri atau naf. Naf itu kerahasiaanku. Innallaha innal insanu masyakinatul wal marido. Sesungguhnya aku dalam rahasia dan manusia itu adalah rahasia aku. Perlulah kita membahasi an-nasirhi wa atasirhu. Engkau rahasia engkau, engkau rahasia aku. Bagaimana fisifatun ala ninsiru, dan bersifatnya aku dan sifat itu adalah aku sendiri. Ini juga pemahaman ketauhidannya dalam menentukan jalan kepada Allah harus benar-benar berdasarkan tingkat kebenaran, yaitu sebuah tadabbur daripada Al-Quran.
Makom hakikat adalah makom makna yang mengantarkan manusia itu kembali kepada alam kesadaran bertuhan dengan menjalankan iman. Hal yang tidak ada iman dalam makom mentajalikan kajian, maka orang itu akan berdebat dalam kesesatan yang tidak memiliki kekuatan keimanan kepada Allah tapi membahas tentang Allah. Ini akan menjadikan fitnah bagi Allah dan dirinya. Untuk itu kita melihat mana wujud tajalli atau perjalanan Allah yang berupa zahir dan batin. Apakah ada pengakuan zahir batin itu adalah aku selain dari diri kita di muka alam ini? Apakah ada Allah mengakui di hutan dan dimanapun zahir batin itu adalah aku? Ingat, zahiru Rabbi wal batinu abdi. Allah membagi keberadaan sifat tadi. Setiap zahir bagiku adalah jalan kepadaku. Setiap batin bagiku adalah penyembahan alam umat kepadaku. Ini berbeda. Pemahaman ini berbeda sekali. Jadi kalau kita dikonsep oleh kekuatan iman, apa yang kamu lihat adalah ciptaan Allah. Jadi jangan kita lihat juga ke tubuh kita ciptaan Allah. Ini Rabbil Alamin dengan semesta alam sudah beda. Yang dikatakan Rabbil Alamin, Rabbi yang dikuasai Alamin yaitu dirinya. Sementara rahmatan fil alamin itu rahmatnya. Penempatan bertuhannya juga harus dibedakan. Di makom rahmat ada amaliyah, dan di makom ibadah ada wujud sebuah diri yang didirikan, yaitu naf, yaitu rahasia. Kata diri ini timbul dari kalam rahasia. Jadi kalau kita berbicara tentang diri harus berdasarkan kebenaran. Apa kebenarannya? Innallaha innal insanu masyakinatul wal marido. Engkau terjadi, kujadikan dari rahasiaku. Tidak ada yang tahu kecuali dirimu sendiri. Ini pandangannya sudah beda dengan penciptaan alam. Penciptaan alam itu rahmatan fil alamin. Rahmatan itu artinya tempat, yaitu alam, alamku. Tapi diri manusia Allahu alam. Nah, ini adalah alam yang bersifat ketuhanan. Nah, mubarakah, alam yang dijadikan dalam hidup, bukan dijadikan dari kehidupan. Nah, ini harus berbeda. Dengan demikian kita melihat kembali konsep-konsep ketuhanan diri tadi. Kalau kita bercerita tentang bagaimana usul dalam sebuah kaji, tidak boleh menyertakan keputusan kepada asal. Kalau setiap dari asal itu adalah penciptaan, tapi setiap usul adalah suatu penyebab, adalah suatu tumbuh yang ditumbuhkan, bukan yang diciptakan. Dengan demikian berkembali kita mengkaji, ya, mengkaji jalan. Di surat Ankabut sangat jelas, ya. Walazina jahadu fitna lahadiyum subulana. Al-Quran di surat Al-Kabut sangat jelas sekali. Bersungguh-sungguhlah engkau di jalanku, maka akan kuperlihatkan. Artinya apa? Mana jalan yang terlihat? Mana kodrat diri yang menjadi jalan? Ihdinas syiratal mustaqim. Kalau Allah mengatakan wa an ya'buduna hadzal siratal mustaqim, sembahlah aku jalan yang lurus. Di Al-Fatihah kita ingat ihdinas syiratal mustaqim. Itulah jalan yang lurus. Ih adalah diri yang rahasia. Din adalah tajalli atau memperjalankan. Nas adalah manusia. Sirat yang tersirat. Mustaqim itu lurus, satu, benar, yang takwa. Mana diri yang dikatakan diri tersirat? Diri tersirat adalah diri al-haq. Diri al-haq itu adalah diri
di atas segala diri, yaitu diri yang tidak berwujud kepada penciptaan. Itu namanya al-haq, diri yang hak, atau hak ini lebih kental disebut dengan bahasa aku, diriku, hak. Ya, jadi gitu, diriku. Dikatakan diriku kata Allah. Beberapa kodrat diri, 4 tingkatan kodrat diri yang bersifat ada nur, ada batin, ada zat yang bersifat batiniah Allah. Ada naqsyahu, ada nafas, ada tanafas. Sangat banyak tingkatan-tingkatan diri. Tetapi mendapatkan sebuah diri tidak semudah itu. Diri itu Malik Yaumiddin. Kalau dia tidak berbangkit ya kepada sebuah alam keinsanan Allah, yaitu ruh pada diri kita sendiri, atau dikatakan ruhamiyata meliputi sekalian alam, ini tidak akan tahu ada diri. Tidak semua orang itu punya diri. Kalau dia punya ruh, ya. Dia punya tubuh, iya. Tapi belum tentu dia punya diri. Diri itu adalah pemberian batin rahasia yang diberikan kepada sebuah wujud yang diridhoinya. Nah, ini sama dengan kita mendapatkan qalbi. Qalbi itu hati halus. Tetapi tidak semua orang mendapatkan hati halus tersebut. Ya, tidak semua orang yang ada qalbu. Nah, kalau qalbu ini adalah hati hayat, hati nazir, hati merah, darah. Nah, ini qalbu. Ya, jadi kalau qalbi, nah ini hati batin. Ini tingkatannya sanubari dan nurani. Nah, ini berbeda. Qalbi mu'mini baitullah, hati yang berilmu rumahnya Allah. Berarti qalbi mu'mini, bukan wafun qalbun alal kabatun, wa fi qalbu ala qabatun, wa fi qalbu ala fuadun. Bukan tingkah qalbu, tapi qalbi, yaitu alam sifat dan zat yang siri yang didirikan dalam halus, di balik yang halus di dalam hati. Ini juga memenuhi kategori ketuhanan dan akan menimbulkan kebatilan, merusak semua kebatilan dan mendirikan segala yang hak. Tetapi kalau kodrat-kodrat ketuhanan di diri kita tidak berdiri dan bertajalli, kebatilan akan selalu mendampingi kita, zatnya, sifatnya, sementara pasangannya ada pada alam akal dan nafsu. Ini akan bertemu dia. Nah, disinilah rohani kehilangan pedoman. Mana yang akan dia pedomani terhadap Tuhan, dan mana yang akan dia pedomani terhadap pertolongan kepada kehidupan ruhnya. Ini juga akan menjadi masalah atau sengketa rohani namanya. Dengan demikian kita wajib belajar bagaimana kita bisa betul-betul menikmati, mengenal, merasakan dan memperjalankan kodrat-kodrat tersebut sebagai wujud yang akan dimaujudkan dalam masa insan. Jadi kita tidak bisa mengatakan saya akan belajar supaya bisa, itu tidak bisa. Atau saya akan melaksanakan amaliyah sampai mendapatkan ma'rifat ibadah, itu juga nggak mungkin. Karena dari awal kiat-kiat kerahasiaan ini adalah tujuan awal oleh Allah. Ya, apa tingkat kerahasiaan? Kalau kita mengatakan aku ciptaan Allah, itu bukan rahasia, itu ciptaan. Kalau dikatakan aku adalah orang yang dijadikan Allah, itu juga yang bersifat ibadah. Tapi kalau wa khalaqtuka la'ajalika wa khalaqtu yadi, aku jadikan engkau, engkau kujadikan karena aku, ini sama satu kesamaan yang mana menjadi tempat dia bersifat adalah diri. Pemahaman-pemahaman ketuhanan inilah yang harus melekat di diri kita.
Jangan kita membesarkan pelajaran yang bersifat keimanan sehingga tidak tahu lagi mana yang harus diimani. Gitu. Jadi kalau kita sudah bisa membeda-bedakan makom dari sebuah pencarian jalan, maka ini akan memudahkan. Kenapa? Jalan itu adalah diri. Diri kita ini adalah jalan. Artinya apa? Inilah kitabnya Allah, kitabullah. Apa kenapa akan dikatakan kitabullah? Semua yang terlihat ini sudah ada penamaan asmanya Allah. Ya. Asmanya Allah. Qadrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat. Sudah ada penamaan dan sudah ada qadrat di dalam nama. Sami'un, basirun, mutakalimun, hayyun, qadirun. Semua sudah ada kodratnya. Diri yang hak adalah diri yang bersifat pada sifatnya sendiri. Yaitu diri yang bersifat pada sifat. Nah, ini sudah pernah saya sampaikan. Tetapi mencari dan merasakan, melihat, mengalami dan mengenal itu kewajiban ma'rifah yang harus ditunaikan. Tidak ada orang yang langsung tahu dan bisa, tetapi semuanya ada perjuangan dan ada latihan untuk memisahkan kebatilan dari diri dan mendirikan diri yang didirikan untuk mencapai yang sebenar-benar diri. Jadi kalau kita mencari suatu riwayat untuk mendapatkan kajian ketuhanan, ini sudah bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Allah pada Al-Quran. Wa fi anfusikum afala tubsirun, di Yasin dan segalanya. Pencarian itu adalah ke dalam diri. Ya, semua ada di dalam dirimu, kenapa tidak kau pikirkan? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Makanya tumbuhlah menjadi kaji naf atau kaji diri. Mengkaji diri adalah jalan, bukan diri yang menjadi Tuhan dan segalanya. Bukan masuk dalam tenggelam dalam hakikat. Syariat adalah jalan zahir yang mengimani hakikat. Hakikat adalah jalan kaji yang memperjalankan kodrat, yaitu tarekat. Dan tarekat adalah suatu perjalanan wujud menemui wujud yang sebenarnya adalah ma'rifat. Ini makom, ini makom. Dan ini harus benar-benar menjadi makom kajian yang hak. Jadi kalau kita sudah menjadi titian siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, jelas sudah. Yang rambut dibelah 7 yang halus dalam semboyan, tapi nyatanya sudah terlihat pada diri kita. Kalau diri ini sudah dilebur, mulai kulit, daging, urat dan tulang, semuanya terlebur menjadi diri hakikat, yaitu dikirikan diri al-haqullah. Maka semua akan menjadi titian siratal mustaqim, titian rahasia, yaitu kembalinya seseorang memahami dan belajar mentadabur diri menjadi diri kerahasiaan Allah. Sehingga diri rahasia itulah sebuah diri yang tidak bersekutu dengannya. Ini yang dikatakan dengan jalan. Jadi jalan untuk mendapatkan sesuatu keajaiban di balik namanya Allah, sebuah diri dan sebuah keakuan yang dipersembahkan oleh dari akunya, ini menjadi pencarian yang benar-benar memiliki dasar kebenaran yang tertinggi. Kalau hanya pemahaman kita ini pemahaman masih di dalam suatu hakikat, berarti kita belum bisa memperjalankan betul-betul menuju jalan yang benar.
Maka untuk itu kita belajar bagaimana supaya kita belajar ini memperjalankan, bukan mengetahui sesuatu yang kita belum tahu dan menjadikan kita ilmu yang hebat. Seperti saya bilang selama ini, jangan kau cari guru yang hebat, tapi carilah guru yang bisa membuat dirimu hebat. Hebat dalam itu ahli. Ya. Nah, gitu kalau kita sudah ke situ arahnya, mendapatkan diri yang hak, ilmu yang hak dan guru yang hak, dengan kita bagaimana berusaha beristikharah kepada Allah, memohon didatangkan ahli diri kita, pimpinan diri kita, ahlul baitnya diri kita, sehingga kita mendapatkan hak untuk berkalam tentang Tuhan. Kita berhak mendapatkan hak untuk berilmu dan beriman kepada Tuhan. Tetapi kalau kita masih abid, bekerja sendiri, simpulkan sendiri, jalankan sendiri, itu bukan tujuan Allah. Tujuan Allah bukan abid, tetapi alim. Bukan hanya menyembah, tetapi mendatangi dan menjalankan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Jadi kalau kita melihat mana yang dikatakan surat Ankabut, walazina jahadu fitna lahadiyahum subulana, bagaimana kita bersungguh-sungguh di jalan Allah, sehingga jalan inilah diri kita yang sebenar sebagai kodrat, dipecahkan syariat menuju rasa dalam hakikat, dipecahkan tabung dari tarekat ini, memperjalankan menuju ma'rifat dalam satu tujuan. Ini adalah tujuan utama dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita menenggelamkan pemahaman dalam fasik yang berakibat kepada sebuah kemunafikan, tetapi kita mencari kenyataan Allah, yaitu al-haqqul mubin. Mana diriku? Nyatakan diriku itu. Yang nyata itu ashadikul wa'adal amin, itulah diriku. Nah, ini naf. Mana perjalanan batin Allah ba'da yang berdiri dalam penyembahan alam. Fatihatun nasun, diri yang disembunyikan di dalam makomnya batin. Fatihatun nasun al-fatihah. Ini wajib kita kaji, karena diri itu jalan. Ingin mendapat pandangan Allah, kaji basar dan basirunnya. Basar tempat dia bersifat, basirun diri yang bersifat. Ingin kita melihat dan ingin mendengar yang sebenarnya, maka sama dileburkan menjadi sami'un. Begitu juga sebaliknya sampai 7 sifat. Tapi kalau kemampuan itu kita belum punya dan diberikan petunjuk oleh Allah, maka belum ada hak untuk bicara seperti itu. Belum ada hak berbicara tentang itu, tentang Tuhan, tentang keakuan dan tentang keumatannya. Belum memiliki hak sama sekali. Nah, inilah yang membuat puncak tertinggi kajian itu adalah kebenaran, bukan sebuah kebaikan. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Dengan kita sudah belajar bagaimana kita memahami jalan-jalan Allah, berarti kita tidak perlu lagi melihat, oh itu dulu, oh itu zat, itu nur, itu batin. Semua sudah terhimpun dalam zahiru Rabbi. Zahirmu adalah kekuatan pencari Tuhan. Tapi zahiru, ingat zahir Allah beda dengan zahir alam atau zahir kita insan. Zahir Allah, zahiru, alif luma'u di belakangnya, yaitu diri yang sir, diri yang rahasia, diri yang hakikat. Maka dari jemaah sekalian, para hadirin dan hadirat rahimakumullah,
Mengkaji jalan kepada Allah adalah diri yang tersirat, diri yang berdiri, diri kodrat yang berilmu. Ini adalah suatu jalan. Diri kita ihdinas siratal mustaqim, suatu diri yang tersirat. Tersirat dalam arti apa? Tidak diri halus, tetapi diri tersirat adalah diri yang bermakom rahasia. Tingkatan pandangan terhadap diri ini sudah menempuh jalan kerahasiaan. Layasananya kita ada di depan kaca cermin. Siapa yang di dalam, siapa yang di luar? Apa perbedaan yang di dalam dengan yang di luar? Dalam wujud yang sama. Nah, kalau kita sudah tahu demikian, bagaimana kita menatap kebenaran ahyan karajiah, penampakan ketuhanan yang dihalalkan oleh wajah. Yang kedua, ahyan sabitah sebagai kodrat diri yang hidup yang tidak berasal dari langit dan bumi. Itu adalah hidupnya Allah, ruhaninya. Kalau sudah rohaninya kan itu hidupnya Allah, karena itu rohaninya Allah. Nah, karena zahiru Rabbi, maka dizahirkanlah ketuhanan tadi, Rabbinya, maka terjelaslah di situ wawasan mencari rohani itu dengan melihat jasmani. Nah, ini tingkatan tauhidnya sudah lumayan bagus. Nah, cuma harapan kita bagi yang belum memahami tentang sebuah tauhid kepada Allah dengan tingkatan dan pelajarannya, jangan dulu kita menerima orang belajar, karena bagaimanapun kesesatan manusia adalah kesesatan dan kesalahan kita kepada Tuhan. Kesesatan dan kebodohan yang akan dialami oleh manusia itu dibebankan ke atas kesalahan yang memberikan ilmu. Jadi tidak mudah mewakili dalam nikmatnya Allah ini. Harus benar-benar terjadi dari perwujudan yang dijadikan Allah berupa diri. Dan ini harus betul-betul dialami kajian itu. Betul-betul harus terjadi. Jadi bukan hanya dihayalkan atau diiktikatkan saja tanpa menyaksikan kebenarannya. Jangan engkau tikatkan sesuatu yang belum engkau menikmati dan menyaksikan perbuatan itu, karena ini adalah suatu dusta. Ya, waba'ayyaba. Bagaimana waba'ayyaba itu berkata sebuah batin yang mendustakan nikmat rahasia, karena dia tidak tahu kalau rahasia itu adalah sebuah wujud kerohanian dari Allah, bukan kodratnya batin. Jadi kita harus benar-benar menjalankan dan melaksanakan tajali-tajali ketuhanan dalam diri. Kenapa? Karena awal diri adalah Tuhan. Ilah ba'dal tunggal wahid mulai jadi. Dan awaludin ma'rifatullah, mendapatkan nama tujuan iman pertama. Yang ketiga, asal dirimu Allah, kembali engkau kepadanya. Inilah alif kembali kepada alif. Allah tidak mau engkau membawa apapun datang kembali kepadanya, malah Allah mau minta kamu kembalilah dalam keadaan kosong. Kosong itu adalah tidak ada yang ada di situ melainkan diriku sendiri. Jadi itu yang dikatakan kosong, bukan tidak membawa amal ibadah. Kosong itu jangan membawa keumatanmu pulang kepada ketuhanan, karena ini adalah perbuatan dari hayat. Tapi wujud adalah penantian awal dan akhir. Ini perlu kita betul-betul memahaminya. Dengan adanya kita mengetahui jalan yang Allah maksud, walazina jahadu finna lahadihum subulana, adalah al-insani siri wa bisifatun alal siri innahu alal sifatun. Artinya perjalananku, perjalanan rahasia itu adalah diriku, dan aku adalah sifat dari diriku sendiri. Akulah diri itu. Nah, inilah yang membuat tidak bergeraknya suatu hayalan, akal, nafsu terhadap bentangan kaji ini, karena harus mengalami kenyataan tafrid dan tajridnya. Orang yang tidak mengalami dalam masa fananya terhadap kajian tauhid, maka dia akan menebak-nebak perjalanan kajian itu. Semakin dia gali sumur itu, semakin dalam tempat dia berendam, semakin dalam tempat dia jatuh.
Inilah orang yang mengkaji, yang tidak lahir dari kajian, tapi mengamalkan kajian, bukan lahir dari kajian. Maka ini bisa mengalami suatu fitnah dan kesesatan. Kenapa? Ini adalah kaji usul. Ya, kalau kaji usul itu sebelum ada semua yang ada, melainkan yang tiada itulah yang ada. Nah, inilah yang dikatakan kaji usul. Insya Allah mudah-mudahan dengan kita menyadari kalau diri ini adalah jalan, sebuah jalan untuk mendapatkan sejatinya diri. Diri ini adalah jalan untuk mendapatkan sejatinya diri. Insya Allah pemahaman itu harus mengikuti jalannya. Al-Baqarah 269. Bagaimana kita bisa meyakinkan Allah untuk membuka jalan pemahaman? Karena tidak ada yang bisa datang paham tentang Tuhan, tentang hikmah. Tidak ada hikmah yang turun kecuali orang yang Dia kehendaki. Maka jadilah kita orang yang dikehendaki dengan bersungguh-sungguh. Ya, jalankan semua adab. Apa adab? Ketentuan hakikatnya. Ibarat solat, adabnya naik sajadah. Ibarat takbir, adabnya menentukan Tuhan dan umat. Ibarat niat, harus jelas mana yang ilah, mana yang ta'ala. Semuanya ada adab yang dirahasiakan. Kenapa kita diam tentang hal yang diwajibkan? Tetapi yang tidak wajib berdiri sujud malah kita di situ malah kita melaksanakan kekusukan. Tidak akan mungkin bisa. Berdiri bukan mengantarkan kamu ke alam ruku yang kusuk. Ruku yang kusuk tidak akan mengalami kepada sujud yang kusuk. Sujud yang kusuk tidak akan mengantar kamu kepada duduk yang kusuk. Tetapi yang mengantarkanmu ke alam kusuk itu adalah yang kamu saksikan yang ada di balik gerakan tersebut. Inilah jalan. Jadi dengan kita sudah memahami jalan-jalan ketauhidan kepada Allah, insya Allah semua akan mudah. Ingat pesan saya, apabila hidup kita kenal dengan Allah, hidup mengenal Allah, hidup itu akan indah. Dan beribadah kepada Allah, ibadullah, maka hidup akan terarah. Dengan kita berilmu kepada Allah dalam makom asmanya Allah, kita berilmu kepadanya, maka semua akan mudah, insya Allah. Mari kita tingkatkan ketauhidan diri kita dengan memperjalankan diri, bukan mendengar cerita sesuatu tentang diri. Yang tidak memberangkatkanmu bukanlah ahli dirimu, itu ahli cerita. Ahli dirimu memperjalankan rohanimu kepada asal mula jadinya. Inilah hidupnya syariatullah, bukan mati dan meninggal, tetapi syariatmu sudah syariatnya Allah. Apa syariatnya Allah? Adalah syarat yang berisyarat. Syariat adalah sebuah kodrat yang telah memenuhi syarat, dan gerakannya adalah sebagai tanda atau dikatakan isyarat. Bukan gerakan jadi wajib dan ibadah jadi sunnah. Ini terbalik. Ya, yang jadi wajib itu bukanlah gerakannya. Tapi yang jadi wajibnya adalah wujud yang ditajalikan di dalam pelaksanaan mana umat, mana Tuhan dalam pandanganku. Inilah yang perlu keakuan tadi. Kalau belum dia bisa menyaksikan keumatan dan ketuhanan, maka disinilah tidak akan sampai ibadah kita kepadanya. Tidak akan pernah terijabah ibadah kita kepadanya sebelum sampai masa ilmu itu datang kepadanya. Insya Allah. Fakulu min bi khairi ilmin ya'malu wa amalahu marudatul la tuhabalu. Beramal beribadah tanpa ilmu pengetahuan, maka ibadah ini tidak akan diterima, bahkan dikembalikan.
Thalabul ilmi fariidatu ala kulli muslim. Tingkatkan selalu. Bagaimana kita diwajibkan menuntut ilmu, karena berilmu kepada Allah tidak diukur oleh banyaknya ayat di Al-Quran. Kalau kamu sudah bisa bercerita dengan yang menceritakan kamu selama ini, yang membuat kamu bisa bercerita, maka disinilah hayyun baqo, kekekalan Allah akan selalu mendampingimu, insya Allah. Alhamdulillah, dengan adanya wujud sebuah jalan kepada Allah adalah diri. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama, insya Allah. Alhamdulillah, untuk mendapatkan bimbingan dan tuntunan dari kajian Tauhid YouTube Buya Pasaman Timur ada pada Play Store HP Anda. HP Anda. Nanti bukalah, diketik aplikasi Buya Pasaman Timur, insya Allah akan mendapatkan bimbingan satu kali dalam 1 minggu dan akan dimasukkan dalam grup jamaah pengajian, insya Allah. Ingat, kitabmu dirimu sendiri, jangan membawa pemahaman ke dalam pahamnya Tuhan, karena bisa jadi kita mau berpaham ini karena ketakutan kita kepada hal yang ditakut-takuti adalah syaitan. Maka pemahaman ini belum lillahi ta'ala. Maka dengan 269, 268 dikhawatirkan mereka ini tenggelam dalam yang ditakut-takuti syaitan. 269 terkuncinya pintu hikmah. Pintu hikmah itu pintu paham. Dengan kita meyakinkan Allah, kita yakinkan dalam doa kita setelah ibadah bahwasanya aku adalah orang yang tepat tentang amanahmu ya Allah. Jangan ragukan aku, insya Allah. Jadi kalau sudah ada ikatan rohani dan batiniah dalam kalam-kalam sirnya, berarti rohani itu sudah mulai bangkit dari tidurnya, insya Allah. Alhamdulillah, para hadirin dan jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.